Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Albertus Cahyo Wisnuwirawan dari D3 Teknik Mesin, konsentrasi otomotif, nomor induk mahasiswa 22101. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang tugas studi kasus leadership yang akan saya paparkan. Pengertian leadership sendiri, leadership merupakan kemampuan untuk memimpin. Dengan kata lain, leadership merupakan soft skill yang harus dimiliki seorang pemimpin atau leader. Menurut buku yang saya ambil, berjudul Kepemimpinan karya John Maxwell, pemimpin adalah pengaruh. Makna pengaruh di sini merupakan kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan memimpin bawahannya. Sedangkan menurut Booker T. Washington, karakter adalah kekuasaan. Di sini makna ketika menjadi pemimpin harus memiliki wawasan yang luas, yang dibangun dari karakter yang hakiki, karakter yang baik ketika memimpin, mendukung kepercayaan dan anggota yang dipimpinnya. Latar belakang kepemimpinan atau leadership sendiri merujuk soft skill yang saya sudah sebutkan tadi, di mana soft skill meliputi pengalaman, keterampilan, dan nilai-nilai individu pemimpin. Hal ini mencakup beberapa aspek seperti yang pertama, pengalaman. Pengalaman sendiri dipengaruhi oleh keterampilan, pengetahuan, dan hal yang sudah dialami dalam hal pemimpin. Pada dasarnya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Jadi pengalaman itu merupakan guru terbaik. Sebagian besar seorang pemimpin digunakan untuk mengambil suatu keputusan yang bijak dan tepat. Yang kedua, pendidikan. Dalam pendidikan formal dan non-formal, pengembangan diri dalam program pengembangan diri terkadang terdesak dengan penting yang harus memerlukan peran pendidikan. Ini antara teori dan prakteknya harus seimbang. Jadi dalam pendidikan ini sangat sekali menentukan sebuah knowledge atau sebuah pengetahuan yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin. Pendidikan sendiri itu merujuk pada pengetahuan sendiri, di mana dalam pengambilan keputusan, pengetahuan, dan wawasan seorang pemimpin itu ditentukan oleh pendidikannya. Contoh pendidikan yang formal. Pendidikan yang formal ini terdiri mungkin dari gelar sarjana bisa dari magister atau S2, dan secara non formal mungkin mengikuti kegiatan organisasi, perkumpulan, dan forum-forum yang dapat diacu sebagai pengetahuan yang diambil dalam pendidikan ini. Kepribadian dan nilai-nilai. Karakteristik kepribadian meliputi confident atau kepercayaan diri, empati, integritas, dan etika dalam kerja menjadi tauladan bagi yang dipimpinnya. Jadi kepribadian leadership sendiri itu harus mencerminkan jadi contoh untuk yang di bawahnya atau yang dipimpin oleh seorang leader. Jadi nilai-nilai sendiri
dari kepribadian itu akan menjadi sebuah acuan dari anak buah atau bawahan untuk meniru atau mencontoh sebuah pemimpin. Yang selanjutnya itu adalah jaringan sosial dan hubungan dengan orang lain yang dinaungi oleh pemimpin, baik dalam organisasi maupun organisasi. Jadi jaringan sosial dan hubungan ini digunakan untuk menjalin sebuah relasi, di mana relasi ini apabila kita memerlukan sesuatu yang entah kita tahu atau tidaknya kapan kita memerlukan tersebut, maka jaringan sosial dan hubungan relasi ini sangat penting untuk pihak keberhasilan dalam pemimpin sendiri. Jadi jangan pernah kita mengabaikan tentang relasi. Yang selanjutnya atau kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi ini kita dituntut untuk menghadapi situasi atau kita ada pada lingkungan yang baru untuk cepat kita dapat menyesuaikan diri. Jadi ibaratnya itu kita siaplah untuk menerima tantangan baru dalam kita beradaptasi secara cepat, karena kita pemimpin itu tidak ada istilah pemimpin itu pindah ke tempat satu tempat lain itu mungkin kepercayaan dirinya hilang, tidak mungkin. Maka dalam ini kita harus untuk mengelola emosi kita untuk beradaptasi terhadap lingkungan sosial di sekitar kita. Ya, ini kita masuk di topik permasalahan. Kita bacakan. Yono seorang lulusan baru dari sebuah akademi teknik jurusan teknik mesin di kota Solo. Dia sangat bahagia karena baru saja diterima kerja di sebuah perusahaan manufaktur di Jakarta sebagai group leader. Perusahaan tersebut telah beroperasi lebih dari 30 tahun dan memiliki karyawan yang loyal serta memiliki masa kerja cukup lama. Perusahaan juga memiliki reputasi yang bagus dan memiliki pasar yang kuat di Asia Tenggara. Sebagai grup leader baru, Yono merasa senang sekali dengan promosi yang ia dapatkan dan merasa percaya diri akan dapat memimpin timnya untuk berkembang dan maju mendukung pertumbuhan bisnis di perusahaannya. Di departemennya, Yono merupakan karyawan yang berusia paling muda. Dia memimpin 20 orang, 4 diantaranya berpendidikan diploma 3 dan 16-nya berpendidikan SMK. Semua memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun, namun baru 1 bulan memimpin, ia dihadapkan dengan permasalahan yang terus berdatangan, mulai dari komplain atasan karena tidak mencapai target yang ditetapkan, tingkat kehadiran karyawan yang tinggi, disiplin kerja anak buah yang sangat rendah, tingkat breakdown mesin yang tinggi, keluhan bawaan kerja, alat kerja yang tidak memadai, serta komunikasi yang berjalan dengan baik. Setiap kali ia menerapkan kebijakan baru, selalu saja ditanggapi oleh anak buahnya. Yono terus berupaya menjalankan tugas sebaik mungkin, terutama ia fokusnya pada hal-hal administratif. Namun tetap saja tidak ada perubahan yang baik dan signifikan. Komplain-komplain dari atasan dan anak buah tinggi terhadap kepemimpinannya. Bentar, ini gambarnya tidak kelihatan di sini. Akan saya lanjut di sini aja bacanya. Komplain-komplain dari atasan dan anak buah
terus berdata mengenai aspek yang dari tempat kerja menyapa tuntutan yang begitu tinggi terhadap kepemimpinannya. Komunikasi dan anak buahnya pun belum dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan kasus di atas, cobalah analisa menjadi kelemahan kepemimpinan Yono. Apa saran bisa Anda berikan agar dia sebagai group leader baru dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan karirnya tetap berkembang? Ini sebuah topik persoalan untuk studi kasus kali ini ya. Kita lanjut ke ringkasan inti rumusan masalah. Rumusan masalah yang dihadapkan dengan kepemimpinan Yono. Kita tarik secara garis besarnya aja. Tingkat komplain akibat kinerja kepemimpinan Yono tidak mencapai target. Yang pertama itu. Yang kedua, rumusan masalahnya tingkat ketidakhadiran karyawan yang tinggi. Yang ketiga, kedisiplinan karyawan yang rendah. 4. Keluhan alat yang belum memadai untuk kerja. Tadi disebutkan juga banyak alat yang breakdown, dimana alat-alat sendiri itu breakdown itu tidak produktif digunakan untuk bekerja. Untuk yang selanjutnya, komunikasi belum berjalan dengan baik. Ya, dari garis besar rumusan ringkasan inti topik tadi dihasilkan rumus masalah sebagai yang saya baca tadi, yang dihadapi dalam kepemimpinan Yono. Pendekatan rumusan masalah. Yang pertama itu di target produksi. Di target produksi, beberapa faktor dapat mempengaruhi target dalam produksi untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi target produksi yang ditetapkan oleh atasannya Yono mungkin belum terpenuhi. Nah, dengan belum terpenuhinya tersebut, kita perlu meninjau lagi lebih dalam tentang kenapa sebab target produksi tidak terpenuhi dalam hal ini. Untuk pendekatan rumusan masalah pada kali ini, yang kedua itu SDM atau sumber daya karyawan. Menimbang beberapa pertimbangan untuk melihat kinerja, harus melihat dari latar belakang karyawan tersebut. SDM ini sangat berpengaruh di dalam dunia kerja itu. Jadi ini saya masukkan untuk pendekatan rumusan masalah. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi sendiri itu sangat hal penting untuk dalam dunia pekerjaan, terutama untuk mengasih sebuah informasi ke pihak satu ke pihak lainnya. Itu dapat dilakukan dengan cara komunikasi dua arah, yang sebagai pengirim informasi menyampaikan secara jelas, yang menerima informasi juga harus jelas. Maka tidak ada permasalahan di sini dalam komunikasi dua arah ini, dan ini harus seimbang, balance. Dan selanjutnya itu peralatan. Peralatan yang kurang memadai dapat melakukan evaluasi dalam pengadaan dalam segi efisiensi anggaran dan fungsi. Pemecahan masalah. Ini pemecahan masalah yang saya koreksi dan akan saya jabarkan. Atasan komplain terkait target tidak terpenuhi. Permasalahan ini dapat dilakukan dengan melakukan 1. Dengan seksama terkait target tidak terpenuhi. Apabila atasan kita
mengkomplain terkait kinerja target, kita sebagai pemimpin tidak bisa memenuhi suatu target yang ditetapkan oleh atasan, maka kita harus mendengar dengan seksama dari kata atasan kita yang berbicara kepada kita mengenai target tidak terpenuhi tersebut. Setelah pemimpin kita, bukan pemimpin sih, atasan kita mengkomplain terkait target, maka kita harus dengan ini meninjau kembali data-data pada target. Jadi berarti kita harus tinjau dari mana kok sumber ini terkaitan tentang komplain terkait target tidak terpenuhi ini, harus kita tinjau kembali pada data-data target tersebut. Kemudian kita komunikasikan terkait tinjau data. Komunikasi terkait tinjauan data ini kita berbicara kepada pemimpin atau atasan kita lagi itu. Sebagai contoh gini, atasan komplain terkait target tidak terpenuhi, kita berbicara tentang data, tinjauan data. Oh, ternyata pada pabrik tersebut mesin, ibaratnya mesin milling lah, tidak dapat bekerja dengan baik, atau ibaratnya per siklus kerja itu tidak bisa dimaksimalkan lah. Maka di sini dapat menjadi garis bawah. Garis bawahnya di mana? Dengan mesin tidak bisa maksimal tersebut akan menyebabkan target tidak terpenuhi. Itu salah satu faktor saja. Yang kedua mungkin karyawan kinerjanya tidak maksimal, seenaknya, itu juga bisa. Tapi yang dapat kita tinjau kembali data-data pada target itu bisa dari humannya, bisa dari mesinnya. Itu harus kita kembalikan ke tinjauan data pada target. Yang keempat, mengusulkan solusi dan tindak lanjut. Ibarat permasalahan tersebut karyawan yang megang mesin A tidak masuk, ibarat shift pagi, itu kita harus secepatnya mengganti atau memanggil shift 2 untuk melakukan pengerjaan selanjutnya. Walaupun shift 1 tidak masuk yang pada pagi itu, kita harus sebagai pemimpin ibarat mengcover pekerjaan tersebut dengan ibaratnya memanggil shift 2 untuk datang secara mendadak lah, atau secara genting, atau enggak. Biasanya di sebuah perusahaan itu mempunyai karyawan yang banyak lah, maka kita harus memberi solusi terhadap target tidak terpenuhi ini. Yang kelima itu menjaga komunikasi dengan proaktif pada atasan. Jadi pada proses produksi sendiri itu kita harus menjaga komunikasi proaktif pada atasan. Ibarat ada permasalahan kecil, sekecil apapun itu harus kita proaktif pada atasan. Tinjauan permasalahan yang kedisiplinan dan kehadiran yang kurang pada karyawan. Permasalahan ini dapat dilakukan dengan melakukan satu, dengan melakukan teguran. Ibarat karyawan kita sebagai pemimpin, sebagai leader, anak buah kita atau karyawan kita ini melakukan kegiatan yang mempengaruhi sebuah kedisiplinan dan tidak disiplin pada kehadiran
masuk bekerja, itu kita perlu melakukan teguran. Teguran itu dapat yang teguran biasa atau yang teguran sampai menyentuh hati. Jadi kita jika mengasih teguran itu, kita lihat seberapa ketidakdisiplinan sebuah karyawan tersebut. Jadi kita harus melakukan evaluasi dan kita harus membuat sebuah catatan, di mana catatan tersebut menjadi garis bawah yang harus kita benahi. Penerapan sistem yang jelas pada pengawasan. Untuk pengawasan sendiri, kita itu sebagai pemimpin harus perlu melakukan sistem pengawasan. Penindaklanjutan itu perlu. Karena sebuah target atau karyawan itu yang kita pimpin itu tidak bekerja dengan maksimal, maka kita akan yang terkena sebuah permasalahan yang dilakukan oleh pada karyawan tersebut. Maka kita perlu adanya sistem yang jelas pada pengawasan, mungkin dalam hal absensi atau dalam hal pengomunikasian dengan karyawan tersebut, kenapa tidak kok masuk dalam bekerja, itu perlu kita tanyakan. Yang keempat, lakukan pendekatan dengan karyawan. Kehadiran yang kurang pada karyawan itu, kalau kita tegur 1, 2, 3 masih tidak berpengaruh, maka kita perlu melakukan pendekatan dengan karyawan. Ibarat itu kita menanyakan, ada permasalahan apa dalam hal sisi karyawan tersebut, kenapa kok bawahan kita itu kedisiplinan dan kehadirannya kurang. Itu perlu kita melakukan pendekatan, karena jika tidak dilakukan pendekatan, maka akan karyawan tersebut akan menjadi-jadi dengan tidak melakukan kedisiplinan dan kehadiran yang kurang pada jam sistem efektif masuk kerja. Leader juga harus menjadi contoh. Jadi kita itu harus menjadi contoh sebelum kita ibaratnya menegur lah dari karyawan kita nih, kita harus menjadi contoh dahulu. Jadi kita itu ibaratnya enggak jarkoni lah, bisa ngujar ngujar, enggak bisa ngelakoni lah. Jadi kita harus memimpin tuh harus konsekuen. Kita harus konsekuen, bertanggung jawab, dan kita itu tidak hanya bisa berbicara, tapi kita harus bisa melaksanakannya di lapangan. Next. Keluhan alat kerja yang kurang memadai. Ini di topik ini belum saya tulis tentang unit yang breakdown. Kebutuhan permasalahan ini, yang pertama itu dapat dilakukan dengan evaluasi kebutuhan dengan anggaran. Ibarat unit breakdown atau alat kerja yang kurang memadai secara kondisi, atau kita mempunyai alat yang kurang untuk menangani suatu hal, itu menjadi evaluasi. Kenapa perlu evaluasi? Evaluasi tersebut, kebutuhan anggaran itu harus ibaratnya seimbang lah. Jadi kebutuhan kita semua mau membeli mesin A dengan dana ibarat 20 juta, tapi dengan anggaran yang di ACC pada perusahaan hanya ibaratnya setengahnya lah, maka kita harus menimbang alat kerja tersebut yang masih bisa diperbaiki itu yang mana. Jadi kita itu tidak akan mengurangi target sebuah produksi. Tinjauan anggaran dengan sumber keuangan. Jadi ini
sama kayak topik yang pertama itu. Jadi kita itu anggaran untuk pengadaan alat dan sumber keuangan itu kita harus balance. Jadi berapa uang yang akan kita gunakan untuk belanja dan berapa uang yang ada dalam sumber keuangan untuk pengadaan alat tersebut. Yang ketiga, melibatkan karyawan yang membutuhkan alat yang sesuai. Ini juga bisa ibarat karyawan dengan megang mesin ini, dan karyawan tersebut sudah hafal dengan karakter atau merek, harga, spesifikasi alat tersebut. Peningkatan keterampilan dapat dilakukan apabila hal mendesak untuk peningkatan sebuah keterampilan yang ada pada karyawan tersebut. Jadi walaupun kita kekurangan alat, peningkatan keterampilan karyawan ini perlu apabila hal mendesak dengan alat kerja yang apa adanya. Yang kelima, mencatat opsi-opsi dalam evaluasi. Selanjutnya, komunikasi yang belum terjalin dengan baik. Komunikasi yang belum terjalin dengan baik ini dapat dilakukan dengan melakukan satu, mengidentifikasi penyebab kurangnya baik komunikasi. Jadi kita perlu menyelidiki penyebab kurang baiknya komunikasi, atau penyelidikan tersebut dapat kita lakukan dengan kita berapa itu berapa ya, bentar. Penyebab kurangnya baik komunikasi, kita dapat introspeksi dengan diri kita sendiri, atau emang komunikasi si penerima kurang baik atau gimana, itu perlu kita identifikasi. Menjadi pendengar yang baik supaya ucapan kita diumpan balik. Jadi terkadang kita itu komunikasi itu ada beberapa orang itu yang nggak mau menjadi pendengar, dia suka menjadi pembicara. Lah, si pembicara ini berbicara dengan si pembicara melakukan komunikasi, maka jika salah satunya tidak melakukan pendengar yang baik lah, menjadi pendengar yang baik itu, maka di sini tidak akan dapat diterima sebuah informasi apapun. Menjadi ibaratnya nanti informasinya kurang dalam komunikasi tersebut. Briefing. Yang ketiga, briefing sebelum bekerja dan adakan evaluasi. Ya, briefing sendiri ini biasanya dalam perusahaan itu ada yang namanya P5M atau pembicaraan 5 menit. Jadi itu kita briefing sebelum bekerja itu, nanti apa job desk yang akan kita kerjakan, hal-hal apa yang perlu kita lakukan dalam kita bekerja tersebut. Yang keempat, membangun komunikasi dua arah yang jelas. Jadi komunikasi itu sebenarnya ada satu arah dan dua arah. Dua arah ini maksud definisinya itu kita menyampaikan informasi, yang kita sampaikan informasi itu ibaratnya umpan balik kepada kita bahwa informasi sudah diterima dengan baik. Yang kelima, memperhatikan karakter individu dalam komunikasinya. Jadi kita tuh perlu, kita komunikasi pada A, B, C individu itu perlu melakukan identifikasi karakter per individu. Next, evaluasi terkait masalah kepemimpinan. Ini dibuat oleh penulis. Kepemimpinan dengan melakukan urutan penyelesaian masalah dengan prioritas. Definisi prioritas di sini itu melakukan timbangan sebuah hal yang harus diutamakan, yaitu pertama, kita melakukan perbaikan komunikasi dengan bawahan, itu sangat perlu.
Jika kita ibarat sudah satu suara dengan bawahan dengan rekan-rekan yang lain, itu akan lebih enak untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kita akan ibarat bisa sharing untuk melakukan sebuah permasalahan di perusahaan tersebut. Yang kedua, melakukan pendengaran keluhan karyawan yang menunjang hal pekerjaan. Ini perlu menjadi pendengar keluh kesah lah. Kita tuh sebagai pemimpin itu biasanya harus tahu keluh kesah dari yang kita pimpin itu apa keluh kesahnya, dan kita itu akan menjadi garis bawah sebuah evaluasi. Yang ketiga, melakukan pembuatan peraturan untuk pendisiplinan. Ya, kita bisa melakukan peraturan untuk mendisiplinkan ini. Jadi dengan kata lain, pendisiplinan ini dapat berupa teguran, bahkan PHK sebuah karyawan yang sangat sulit untuk kita kendalikan atau kita perbaiki secara etikat perilakunya. Jadi ini sangat perlu untuk pendisiplinan. Terus mencanangkan agenda tentang pembaruan alat, ini juga perlu. Jika agenda 1, 2, 3 ini sudah terlaksana, maka ini pembuatan pembaruan alat ini juga perlu. Mungkin si atasannya kita itu tidak mengetahui sebuah di lapangan itu seperti apa, itu kita harus membuat evaluasi dan kita dapat melakukan pencanangan agenda tentang pembaruan alat. Dengan hal ini, jika 1, 2, 3, 4, 5 4 ini sudah terlaksana, maka 5 itu akan target produksi dapat teratasi. Kesimpulan mengenai pentingnya ilmu leadership adalah bahwa kepemimpinan yang efektif dapat mengaruhi kinerja individu dan tim serta mencapai tujuan organisasi. Ilmu leadership membantu seorang untuk memahami beberapa gaya kepemimpinan, keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk memotivasi orang lain. Dengan pengetahuan ini, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, mengatasi tantangan, dan mendorong inovasi. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan ilmu leadership sangat penting bagi individu dan organisasi untuk mencapai kesuksesan dan jangka panjang. Jadi, untuk permasalahan Yono tersebut itu harus kita selesaikan satu persatu dahulu. Dengan kata kita harus mementingkan priority sebuah permasalahan tersebut. Sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila banyak salah kata atau ucapan, saya memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.